Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Radi Saputra dari Kelas Manajemen Reguler B. Saya ingin menjawab pertanyaan UTS nomor 1. Menurut saya, seorang pemimpin itu adalah orang yang dapat memimpin, orang yang dapat bertanggung jawab, dan serta orang yang siap untuk menanggung segala konsekuensinya, segala resikonya. Begitu juga sebagai seorang pemimpin harus berani untuk mengambil resiko, entah itu resiko yang minimal atau justru resiko yang bisa dibilang tingkat resikonya itu tinggi ya. Tersulit menjadi pemimpin adalah bersikap adil. Nah, salah satu contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah dianggap tidak adil ketika membagikan ghanimah atau harta rampasan perang. Ketika itu Dzul Khuwaisirah menegur Nabi karena dianggap tidak adil. Maka Nabi pun menjawab, celakalah kamu jika memang aku saja dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang akan berbuat adil. Nah, intinya hal yang bisa kita ambil dari situ adalah terkadang para followers atau bawahan atau bahkan orang lain menganggap kita ini nggak adil, padahal kita memang sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan. Karena pada dasarnya namanya keadilan itu sesuai dengan porsinya, bukan sama rata. Nah, karena hal itulah keadilan itu bisa dibilang susah juga ya. Namun, insyaallah dengan kita adil, maka kita akan mendapatkan naungan. Karena salah satu dari 7 naungan nanti yaitu pemimpin yang adil. Oke, kita akan belajar lagi ke nomor 2. Pola pikir yang ideal sebagai seorang pemimpin menurut saya adalah pemimpin yang bisa visioner ya, yang pandangan itu jauh ke depan. Dia sudah punya planning, dia sudah punya perencanaan yang matang, yang terstruktur, dan perencanaannya itu sesuai. Jika memang tidak sesuai atau ada hambatan dan sebagainya, dia sudah punya plan B dan rencana-rencana lain selanjutnya. Itu menggantikan rencana utama jika rencana utama itu stuck atau gagal dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki pola pikir yang memang jauh ke depan. Namun ketika kita punya pola pikir jauh ke depan, jangan lupakan juga untuk memikirkan apa yang sedang terjadi saat ini. Kita ditekankan untuk menjadi seseorang decision maker, yaitu seorang pengambil keputusan yang baik juga. Maka dari itu antara memiliki pola pikir untuk saat ini, jangka pendek hingga kemudian jangka panjang, itu adalah hal yang sangat penting. Lalu untuk yang pola sikap, seorang pemimpin yang ideal menurut saya adalah pemimpin yang memang dia itu oke lah profesional, namun di sisi lain dia juga tetap punya rasa kemanusiaan juga. Istilahnya dia bisa mentolerir mungkin ada beberapa sedikit hal yang memang itu ada hal manusiawi. Nah, namun meski bisa mentolerir, tetap saja ya namanya profesional, tetap profesional saja. Lalu untuk menurut saya pribadi, pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang otoriter atau diktator yang terkesan keras ya, terkesan itu semaunya dia atau pokoknya nggak mau tahu, itu dia hanya mengedepankan egonya saja. Lebih senang kepada pemimpin yang memang partisipatif, yang memang mau menerima aspirasi nih, baik yang pro maupun yang kontra, dari para bawahan maupun dari atasan juga. Jadi bisa membuat sebuah decision, sebuah keputusan yang baik, yang tentunya akan memberikan keuntungan pada perusahaan secara kedepannya. Lalu menurut saya pemimpin yang baik itu juga adalah pemimpin yang solutif. Nah, pemimpin yang solutif di sini adalah jadi pemimpin itu ya nggak bisanya itu nggak cuma marah aja, di sisi lain dia itu harus memberi solusi juga. Jadi ketika ada followers yang salah, bisa diingatkan untuk nah begini loh cara-caranya, untuk kedepannya jangan diulangi lagi. Bukan yang bisanya itu hanya marah-marah aja tapi nggak bisa nyari solusi, kan percuma marah nggak bisa ngasih solusi. Lalu yang paling penting yang terakhir dari saran pemimpin yang pola sikapnya ideal menurut saya adalah
pemimpin yang memang dia itu punya keakraban tersendiri dengan para followersnya, jadi dia itu nggak jual mahal kepada followersnya, yaitu yang bisa merangkul mereka sebagai yang para followersnya itu bisa memiliki hubungan personal yang baik dengan para followersnya. Tentunya para followers pun akan senang juga ya mempunyai pemimpin yang bisa membaur dengan mereka, dan juga seperti yang tadi sudah saya bilang, profesional namun tetap punya rasa kemanusiaan, juga solutif yang bisanya nggak cuma marah aja tapi bisa ngasih solusi. Lalu untuk nomor 3, jadi jika saya seorang pemimpin, maka followers seperti apa sih atau anak buah seperti apa sih yang akan saya rekomendasikan untuk naik posisi atau naik jabatan? Nah, yang saya rekomendasikan adalah yang pertama adalah mereka yang memang punya loyalitas terhadap pekerjaan, mereka punya dedikasi yang kuat untuk melakukan pekerjaannya tersebut, dan juga mereka itu enggak perhitungan sama waktu lah ya, istilahnya mereka mau overtime, mau lembur untuk pekerjaannya. Jadi dengan seperti itu tentu sebagai pemimpin akan merasakan jika punya anak buah seperti itu tuh ya memang sudah seharusnya lah ya anak buah seperti itu yang memang bertanggung jawab sama pekerjaannya. Lalu tidak hanya itu saja, anak buah yang akan saya rekomendasikan juga tentunya harus punya attitude ya. Attitude yang tentunya adalah satu hal yang paling utama, attitude yang baik. Untuk bisa seorang anak buah ini membangun citra atau attitude yang baik di mata pemimpin itu bisa dengan membangun hubungan personal yang baik, misalkan dengan sering berkunjung ke rumahnya, lalu juga mungkin hal-hal lain seperti diskusi dan lain sebagainya yang memang bisa mempererat hubungan antara si pemimpin dengan si follower atau anak buah ini. Apalagi jika memang ternyata sehobi, nah itu menurut saya itu ada pertimbangan juga lah ya dengan promosi naik jabatan ini tadi, yaitu karena kedekatan secara personal. Lalu untuk yang terakhir itu jadi teman diskusi, teman sharing, teman tukar pikiran dan lain sebagainya. Nah, untuk yang bisa dibicarakan tentunya sebagai anak buah nggak mungkin cerita tentang masalah pribadi lah ya, mungkin lebih ke hal yang memang sedang viral, sedang trending di perusahaan, hal tentang menyangkut kerjaan, namun nggak serius-serius banget untuk mendiskusikannya. Jadi ya ngalir aja kayak memang dengan teman diskusinya, namun tetap mengedepankan sopan juga. Tidak hanya selalu tentang perusahaan saja yang dibahas ya, bisa juga tema ekonomi, politik, hal-hal tentang viral trending di Indonesia saat ini, tentunya itu juga bisa dibahas perbincangan juga yang memang kesannya itu formal, namun bisa dibuat kayak ngomong sama temen aja, jadi ngalir aja kesannya gitu, jadi lebih timbulnya kayak yang seperti tadi saya bilang, akan timbul keakraban dengan sendirinya. Nah, maka dari itu pemimpin tentunya akan merekomendasikan anak buahnya naik jabatan itu karena 3 faktor tadi. Yang pertama, dia punya loyalitas, punya dedikasi, juga mau overtime lah, gak perhitungan dengan waktu kerjanya. Yang kedua, mereka punya hubungan personal yang kuat. Dan untuk membangun hubungan personal yang kuat, tentunya si anak buah ini harus punya attitude atau citra diri yang baik juga. Baru dia bisa mempererat hubungannya dengan pemimpin atau atasan. Lalu yang terakhir, menjadi teman diskusi, sharing, berpikiran, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.